Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya saya bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di Magelang. Malam ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang firman Tuhan pada malam hari ini akan berbicara tentang taberah, hati-hati dengan keluhanmu. Mari kita membuka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan membacakan buat saudara, silakan saudara menyimak dengan baik. Bemidbar atau Bilangan pasal ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Di situ dikatakan, dan bangsa itu menjadi jahat ketika bersungut-sungut di telinga Yahweh. Dan Yahweh mendengar dan menyalalah murkanya, lalu api Yahweh menyambar ke antara mereka dan melahap di bagian ujung perkemahan itu. Dan orang-orang itu berseru-seru kepada Mose, lalu Mose berdoa kepada Yahweh dan api itu padam. Maka dia menyebut nama tempat itu Taberah, karena api Yahweh membakar mereka. Amin. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui 3 ayat singkat yang kita baca ini tadi, di sini kita bisa melihat bahwa Taberah ini adalah satu tempat yang menjadi saksi dari murka Bapa Yahweh, yaitu murka Bapa Yahweh yang turun atas orang-orang Israel. Ketika pada waktu itu Bapak Yahweh mendengar ucapan orang-orang Israel itu sebagai satu kejahatan, saudara. Nah, kenapa Bapak Yahweh mendengar ucapan orang Israel ini sebagai satu kejahatan? Bapak Yahweh mendengar ucapan orang-orang Israel sebagai satu kejahatan karena pada waktu itu mulutnya bangsa Israel atau orang-orang Israel itu selalu mengeluh. Iya, benar sekali. Banyak bersungut-sungut. Ketika mereka ada di mana, saudara? Ketika mereka ada di padang gurun. Nah, di sini, saudara, seandainya saja bangsa Israel itu tahu kalau padang gurun itu tatanan dunia barunya Bapak Yahweh untuk mereka, saya yakin kalau bangsa Israel itu ngerti bahwa ketika mereka dibawa Bapak Yahweh keluar dari Mitsrayim atau dari Mesir menuju ke Kanaan, dan ketika mereka ada di padang gurun, sebetulnya padang gurun itu tatanan dunia barunya Bapak Yahweh untuk mereka. Kalau mereka ngerti, saya yakin mereka tidak akan ngeluh, saudara. Mereka tidak akan bersungut-sungut. Karena apa? Karena kalau tatanan dunia baru itu buatannya Bapak Yahweh, kalau Bapak Yahweh yang menata kehidupan orang-orang Israel, saya percaya kehidupan mereka pasti akan ditata dengan baik oleh Bapak Yahweh. Amin. Demikian pula dengan kita, saudara. Kalau kita ngerti bahwa ketika kita sedang menghidupi satu pergumulan, di situ sebetulnya Bapak Yahweh sedang membawa kita di tatanan dunia barunya Bapak Yahweh, saya yakin kita pun tidak akan ngeluh, saudara. Karena apa? Karena kalau Bapak Yahweh yang menata kehidupan kita, saudara percaya enggak, Bapak Yahweh menata kehidupan kita mesti baik kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, cuman sayang, saudara, rupanya pada waktu itu orang-orang Israel tidak memahami rencana Tuhan atas hidup mereka. Sehingga pada waktu itu mulutnya selalu apa? Selalu mengeluh atau selalu bersungut-sungut. Dan kita tahu, saudara, ketika keluh kesah mereka itu didengar oleh Bapak Yahweh, dan ketika keluh kesah itu sudah sampai di titik puncak keterlaluannya, waktu itu Bapak Yahweh memberikan yang saya sebut dengan shock terapi. Shock terapinya apa? Shock terapinya pada waktu itu Esyal Yahweh atau api Yahweh itu menyambar perkemahan mereka. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam kisah ini tadi, saudara, orang-orang Israel pada waktu itu mereka begitu ketakutan, mereka begitu gemetar. Dan kita tahu
Esyal Yahweh atau api Bapa Yahweh yang menyambar perkemahan orang-orang Israel itu baru padam ketika Mose berdoa meminta pengampunan kepada Bapa Yahweh. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang harus kita ketahui adalah bahwa ini apa ya, kok burung ya? Begitu mengerikan dampak dari mengeluh atau bersungut-sungut itu. Bapa Yahweh benar-benar mengadakan perhitungan dengan orang yang mulutnya gampang mengeluh atau bersungut-sungut. Kalau saya katakan Bapa Yahweh mengadakan perhitungan dengan orang yang mulutnya gampang mengeluh, saudara jangan berpikir berarti kalau ada orang mengeluh, lantas orang itu akan langsung dihukum Tuhan. Tidak, saudara. Ya, bukan seperti itu. Saudara perhatikan di sini. Ya, di sini saya tulis begitu mengerikan dampak dari apa ini? Mengeluh atau bersungut-sungut. Nah, di sini dikatakan Bapa Yahweh benar-benar mengadakan perhitungan dengan orang yang mulutnya itu gampang mengeluh atau berkeluh kesah. Nah, kalau saya katakan Bapa Yahweh akan mengadakan perhitungan dengan orang yang mulutnya itu gampang mengeluh atau berkeluh kesah, itu bukan berarti setelah orang itu mengeluh, lantas orang itu akan dihukum Tuhan langsung. Bukan seperti itu, saudara. Tapi yang namanya perhitungan, yang namanya ngitung, pasti akan ada yang diapakan, saudara. Yang namanya ngitung. Saudara kalau ngitung mesti diapain dulu? Dicatat dulu, ditulis, benar? Ya, saudara kalau ngitung kan dicatat dulu, ditulis dulu. Entah itu nyatetnya di otak atau nyatetnya di kertas. Tapi yang pasti orang kalau ngitung mesti diapain dulu? Dicatat dulu, ditulis dulu, saudara. Nah, demikian pula dengan Bapa Yahweh. Ketika orang-orang Israel itu mulutnya ngresulo, ketika orang-orang Israel itu mulutnya dremimil, ning dremimilnya bukan dremimil memuji Tuhan, tapi dremimilnya ngapain? Berkeluh kesah, bersungut-sungut. Nah, tanpa mereka sadari, ternyata semua keluhan mereka itu dicatat sama Bapa Yahweh. Dan saudara perlu ketahui bahwa fase demi fase perhitungan yang dilakukan Bapa Yahweh kepada setiap orang yang selalu mengeluh, apa ini? Ditunjukkan melalui kata taberah itu sendiri. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Jadi fase demi fase perhitungan yang dilakukan Bapa Yahweh kepada setiap orang yang selalu mengeluh, itu ditunjukkan melalui kata taberah itu sendiri. Tadi firmannya judulnya apa? Taberah, hati-hati dengan keluhanmu. Nah, ternyata fase demi fase perhitungan yang dilakukan Bapa Yahweh kepada orang-orang yang suka mengeluh, itu justru ditunjukkan dengan kata taberah itu sendiri. Taberah itu bukan hanya tempat yang menjadi saksi murka Bapa Yahweh, tapi tempat itu sampai disebut dengan taberah karena di tempat itu Bapa Yahweh itu tidak hanya sekedar menghukum orang-orang Israel, tapi di tempat itu Bapa Yahweh juga mengadakan perhitungan dengan orang-orang Israel. Coba saudara perhatikan di depan. Kalau saudara perhatikan di dalam kata taberah itu ada kata tab, ya. Jadi kata tab di dalam rangkaian kata taberah ini artinya wrote. Wrote itu artinya menulis. Dan menulis di sini ini berbicara tentang mencatat. Lalu setelah kata tab, di situ ada kata tabe. Kata tabe di dalam rangkaian kata taberah ini memiliki arti sud yang artinya menggugat. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, satu di antara arti menggugat adalah apa ini? Membangkit-bangkitkan perkara yang sudah-sudah atau kesalahan yang lama. Maksudnya apa? Jadi sekalipun bangsa Israel itu dulu pernah bersungut-sungut,
pernah berkeluh kesah, dan pada waktu itu mereka sudah minta pengampunan Tuhan dan sudah diampuni. Tapi ternyata begitu mereka itu berkeluh kesah lagi, bersungut-sungut lagi, rupanya oleh Bapak Yahweh itu digugat lagi. Digugat itu diapain ini? Dibangkit-bangkitkan perkara-perkara yang sudah-sudah, atau kesalahan lama mereka yang sudah diampuni, atau dosa sungut-sungut mereka dulu itu justru dibangkit-bangkitkan lagi oleh Bapak Yahweh. Karena apa? Seperti ayat 1 tadi katakan, bahwa ucapan sungut-sungut bangsa Israel itu didengar apa? Jahat di telinganya Bapak Yahweh. Nah kemudian setelah kata tabe, di situ juga ada kata taber atau taberah itu sendiri yang memiliki arti burn atau membakar. Dan taber juga taberah itu juga memiliki arti molotov. Molotov itu semacam bom untuk membakar. Nah di sini burn atau molotov itu berbicara tentang murka Bapak Yahweh atau berbicara tentang penghukuman. Nah sekarang coba saudara perhatikan baik-baik. Begitu mengerikan perhitungan yang dilakukan Bapak Yahweh dengan siapa saudara? Orang-orang yang mulutnya itu gampang mengeluh. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Ya, ternyata di dalam kata taberah, satu kata itu menyimpan perhitungan Bapak Yahweh yang dalam kepada orang-orang yang mulutnya itu gampang mengeluh. Yang pertama ketika orang itu mengeluh akan diapain dulu ini? Dicatat dulu, ya. Ini ditunjukkan dengan kata tab. Tab itu dalam bahasa Ibrani, kalau saudara translate ke bahasa Inggris itu artinya wrote. Wrote itu menulis. Menulis di sini berbicara tentang mencatat. Setelah dicatat diapain? Digugat. Baru setelah digugat akan dihukum. Jadi di sini saudara, saya punya fans ini. Jadi di sini saudara, kita jangan pernah berpikir kalau saudara mengeluh lalu tidak terjadi apa-apa, oh itu berarti Tuhan ACC. Salah saudara, ya. Kalau saudara mengeluh lalu tidak terjadi apa-apa, itu berarti bukan berarti Tuhan itu ACC. Bapak Yahweh itu punya fase ketika mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang mulutnya suka mengeluh. Tidak akan langsung dihukum Tuhan, tetapi akan dicatat dulu. Setelah dicatat akan digugat, baru setelah digugat akan dihukum. Kalau saya nyomot bahasanya Pak Lukas, Bapak Yahweh itu punya sistem yang disebut dengan sistemik. Jadi termasuk ketika Bapak Yahweh mau menghukum orang itu juga punya sistem, ada sistemiknya saudara. Yang pertama dicatat dulu, kemudian setelah dicatat digugat, dan yang ketiga setelah digugat baru dihukum. Itu sistemnya Tuhan ketika mau menghukum orang-orang yang mulutnya gampang mengeluh. Nah ini artinya saudara, Bapak Yahweh itu tidak main-main dengan dosa sungut-sungut. Jadi pesan penting yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita yang pertama adalah hati-hati dengan mulut kita. Karena bisa jadi mulutmu itu harimaumu. Mulut kita sendiri yang akan menuntut dan menghukum perbuatan kita sendiri. Jadi saudara, hati-hati dengan sikap yang satu ini. Karena sikap yang satu ini dideteksi oleh Bapak Yahweh itu sebagai satu kejahatan. Manusia kita mungkin seringkali mengatakan atau menganggap keluhan itu kan cuman kata-kata biasa, Pak. Yang bahkan mungkin ketika saya mengucapkan kata-kata keluhan itu cuman sambil lalu kok, Pak. Bahkan itu pun terkadang saya tidak sadar mengucapkannya. Manusia kita kan seringkali seperti itu, saudara. Ya, beranggapan keluhan itu kan cuman kata-kata biasa yang ketika mengucapkan cuman sambil lalu. Bahkan terkadang ketika
saya mengeluh Pak, itu saya tidak sadar mengucapkannya. Saudara, boleh jadi ini adalah pembelaan kita. Tetapi ternyata kita mau berdalih, kita mau mengadakan pembelaan seperti apapun, Bapak Yahweh itu akan tetap mengadakan perhitungan untuk setiap keluhan yang kita ucapkan. Jadi saudara perhatikan ini baik-baik, ya. Saya sudah memberitahu, hati-hati dengan mulutmu, karena bisa jadi mulutmu itu akan menjadi harimaumu. Mulut kita itu akan menuntut dan menghukum perbuatan kita sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya kita merenungkan satu hal. Sebetulnya kenapa Bapak Yahweh itu sangat membenci keluhan atau sungut-sungut? Di sini saudara, saya coba merenungkan hal ini baik-baik. Kenapa Bapak Yahweh itu sangat tidak menyukai sikap yang satu ini? Saya cuman punya satu prinsip begini saudara. Bapak Yahweh itu ketika melakukan segala sesuatu mesti ada sebabnya, tidak asal. Amin. Ketika Bapak Yahweh melakukan sesuatu itu mesti ada sebabnya, bukan asal. Jangankan Bapak Yahweh melakukan sesuatu, Bapak Yahweh ngomong satu kata saja, itu juga ada artinya. Saya ambil contoh begini saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab suci kita, itu ada kata silsilah atau kata generasi. Kalau saudara perhatikan kata silsilah atau kata generasi di dalam kitab suci berbahasa Ibrani, silsilah atau generasi itu ditulis dengan kata toldot. Kata toldot itu kalau saudara buka kitab suci berbahasa Ibrani, itu sampai ditulis dalam 3 macam, sampai ditulis 3 macam. Yang pertama, toldot yang ditulis dengan 6 huruf Ibrani, kemudian toldot yang ditulis dengan 5 huruf Ibrani, dan toldot yang ditulis hanya dengan 4 huruf Ibrani. Pertanyaannya sekarang, memang bedanya apa? Wong kalau diucapkan sama. Toldot yang pertama itu ditulis dengan huruf Ibrani tau, waw, lamet, dalet, waw, tau. Di situ ada 2 huruf waw. Ya, saya ulangi. Toldot yang pertama yang artinya silsilah atau generasi itu ditulis dengan 6 huruf Ibrani, yaitu huruf tau, waw, lamet, dalet, waw, dan tau. Ada berapa huruf waw? Ada 2. Tapi nanti saudara cari lagi di dalam kitab suci berbahasa Ibrani, ada toldot yang hanya 1 huruf wawnya, yaitu huruf tau, waw, lamet, dalet, tau. Tidak ada huruf waw yang kedua di antara dalet dan tau yang terakhir. Tapi toldot yang ketiga itu ditulis hanya dengan 4 huruf Ibrani, yaitu tau, lamet, dalet, dan tau. Tidak ada 2 huruf Ibrani. Pertanyaannya sekarang, memang bedanya apa kalau diucapkan? Tidak ada bedanya. Mau tau, lamet, dalet, tau yang hanya 4 huruf, yang 5 huruf atau yang 6 huruf, diucapkannya tetap toldot dan artinya tetap silsilah atau generasi. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Yahweh atau Mose itu salah nyalin, salah nulis omongannya Bapak Yahweh? Enggak saudara. Tapi memang ketika Bapak Yahweh itu berfirman dan Mose harus menulis di dalam 5 kitabnya atau di dalam Torah, Bapak Yahweh memberitahu, pada silsilah ini kamu harus menulis kata toldot itu dengan 6 huruf Ibrani. Tapi pada keturunannya ini kamu harus menulis toldot itu hanya dengan 5 huruf Ibrani. Tapi juga pada keturunan ini kamu harus menulis toldot itu hanya dengan 4 huruf Ibrani. Cuman saya tidak akan menerangkan panjang lebar tentang kata toldot ini karena nanti kita akan berkepanjangan saudara, ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, jangankan Bapak Yahweh itu bertindak, Bapak Yahweh ngomong satu kata saja, itu Bapak Yahweh pasti ada sebabnya, tidak asal. Amin. Nah demikian juga ketika Bapak Yahweh itu menghukum orang-orang yang bersungut-sungut, itu pasti juga punya alasan yang kuat, tidak sekedar menghukum begitu saja saudara.
Nah, ini sama seperti ketika Adonai Yesua atau Tuhan Yesua itu melarang orang-orang itu khawatir di dalam kitab Matius. Kalau saudara perhatikan, di dalam kitab Matius di situ dikatakan al tidagu, yang artinya janganlah kamu khawatir. Saya coba bertanya kepada orang-orang, kenapa sih Tuhan itu melarang kita khawatir? Ketika saya coba bertanya, paling banter saya hanya menemukan 3 jawaban, saudara. Yang pertama, oh Tuhan melarang kita khawatir karena Bapak Yahweh, karena Tuhan itu melarang, gitu loh. Jawabannya yang pertama gitu. Saya tanyanya begini, sorry. Kenapa sih kita tidak boleh khawatir? Nah, ini pertanyaan saya. Nah, di situ paling banter saya mendapatkan 3 jawaban, saudara. Yang pertama jawabannya dikatakan apa tadi? Karena Tuhan melarang. Kemudian jawaban yang kedua, ya karena firman kan sudah memberitahu. Kalau orang khawatir, apakah dengan kekhawatiran itu bisa menambahkan usianya 1 hasta saja? Kemudian jawaban yang ketiga dikatakan apa? Ya karena Tuhan kan sudah memberitahu buat apa kita khawatir. Wong burung di udara dia tidak menabur, tetapi dia bisa makan. Saya hanya menemukan 3 jawaban ini, saudara. Tetapi saya sebut jawaban yang biasa dilontarkan oleh orang-orang Kristen ini. Saya sebut karena mereka masih melihat ucapan Yesua itu dari pola yang lama atau dari pola Yunani. Tetapi ketika saya coba melihat ucapan Yesua yang dikatakan janganlah kamu khawatir, di sini saya merenung dengan satu prinsip saya. Pokok kalau Bapak Yahweh atau Yesua itu melarang atau ngomong, mesti ada sebabnya, tidak asal ngomong. Nah, di situ saya coba cari tahu, saudara, kenapa Yesua itu melarang kita khawatir. Dan setelah kata tidagu atau kata tidak itu diurai artinya dari masing-masing huruf Ibrani yang menyusun kata tidak yang artinya khawatir, di situ ketahuan bahwa ternyata Yesua melarang kita khawatir karena sebetulnya ketika orang itu khawatir, orang itu sebetulnya sedang menyingkirkan energinya Tuhan yang namanya pertolongan keluar dari dalam kehidupannya, tapi tanpa dia sadari, dia sedang menarik energi negatif dari luar masuk dalam kehidupannya, dan energi negatif itu namanya curse atau kutuk. Maka disinilah, saudara, ketahuan kenapa Yesua itu melarang orang khawatir. Karena Yesua ngerti. Yesua, Bapak Yahweh yang menciptakan kita ngerti kapasitas kita, kekuatan manusia kita itu seperti apa, sampai di mana kekuatannya. Bapak Yahweh itu ngerti. Kalau kamu terus-terusan hidup dengan kekhawatiran, ya coba kamu pelihara kekhawatiran. Orang kalau mau bunuh diri itu enggak usah pakai gantung, cukup dengan khawatir 3 bulan mati sendiri, saudara. Ya. Karena apa? Tadi saya sudah memberitahu, ternyata di dalam kekhawatiran itu ada energi negatif yang namanya kutuk. Nah, kalau kutuk itu ditarik dalam kehidupan kita, kemudian tinggal mereplace atau menggantikan posisi pertolongan Tuhan, energinya Tuhan yang namanya pertolongan. Nah, terus jadinya kayak apa, saudara, orang itu? Ya. Maka sampai saya bahasakan begini, kalau orang mau bunuh diri, tidak usah gantung, tinggal khawatir aja 3 bulan, paling mati dewe, kan begitu. Ya, jadi demikian juga, saudara, ketika Bapak Yahweh menghukum orang yang bersungut-sungut, itu pasti juga punya alasan yang kuat. Dan ini sama persis dengan ketika Yesua itu melarang supaya kita jangan khawatir, karena ternyata khawatir itu menyingkirkan pertolongannya Tuhan. Nah, sekarang kita akan coba melihat kenapa Bapak Yahweh tidak suka kalau kita mengeluh. Yang pertama, Bapak Yahweh tidak suka kalau kita mengeluh. Itu karena lun atau keluhan atau sungut-sungut adalah ucapan yang memiliki kekuatan yang bisa mendesak iman percaya seseorang
sehingga orang tidak memiliki iman atau tidak mau percaya kepada Bapa Yahweh. Jadi yang pertama, kenapa Bapa Yahweh itu tidak suka kalau kita mengeluh? Itu karena yang pertama, lun atau keluhan. Lun itu bahasa Ibraninya keluhan, saudara. Atau sungut-sungut itu bahasa Ibraninya lun. Jadi karena yang pertama, Bapa Yahweh tidak suka kita mengeluh, itu karena lun atau keluhan adalah ucapan yang memiliki kekuatan yang bisa mendesak iman percaya seseorang. Sehingga ketika iman percaya seseorang itu terus-terusan didesak, maka orang itu tidak akan lagi memiliki iman. Orang yang tidak lagi memiliki iman, ini saya bahasakan dengan orang tidak mau lagi percaya kepada Bapa Yahweh. Nah, pengertian ini datangnya dari mana, saudara? Pengertian ini ditunjukkan oleh arti huruf lamet yang menyusun kata lun, yang dimana huruf lamet itu memiliki arti apa ini? Tang atau lidah. Dan lidah di sini ini berbicara tentang ucapan atau perkataan. Huruf lamet itu juga memiliki arti authority, yang artinya adalah kewenangan. Kewenangan di sini ini berbicara tentang memiliki kuasa atau memiliki kekuatan, atau juga bisa berbicara tentang pengaruh yang kuat. Tapi lamet itu juga memiliki arti urge yang artinya mendesak, dan lamet itu juga punya arti faith atau iman. Nah, kalau arti-arti dari huruf lamet ini kita rangkai, saudara, maka akan ketemu pengertian seperti ini, bahwa Bapa Yahweh tidak menyukai orang-orang yang mengeluh, karena keluhan itu sebetulnya ucapan yang memiliki kekuatan yang bisa mendesak iman percaya seseorang, sehingga orang itu menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Di sini, saudara, saya coba renungkan, pantas Bapa Yahweh itu tidak suka dengan orang-orang Israel pada waktu mereka mengeluh. Nah, karena ternyata lun atau keluhan itu bisa membuat orang tidak mengandalkan imannya. Dan itu juga bisa membuat orang itu kemudian jadi tidak percaya kepada Tuhan. Nah, otomatis kalau orang tidak mengandalkan imannya, maka secara otomatis juga orang itu juga tidak akan percaya kepada Bapa Yahweh. Padahal, saudara, kalau kita coba renungkan, kurang apa bangsa Israel ini? Bisa saya katakan hampir setiap hari orang-orang Israel itu selalu ketemu dengan Bapa Yahweh. Tetapi ternyata sekalipun mereka setiap hari itu hampir ketemu dengan Bapa Yahweh di padang gurun, mereka percaya enggak sepenuhnya dengan kuasa Tuhan, saudara? Enggak. Padahal hampir setiap hari ketemu. Tapi ternyata mereka juga tetap tidak percaya kepada kuasa Bapa Yahweh. Dan ini semua karena mulutnya itu lebih gampang mengeluh ketimbang mengucapkan atau memperkatakan iman. Begitu loh, saudara. Di sini, saudara, ada satu pesan penting yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Coba kita introspeksi diri. Barangkali ada di antara kita yang sulit atau susah untuk percaya dengan kuasa Tuhan. Melalui kata lun ini, kita diberitahu bersama-sama bahwa ternyata orang yang sulit mengandalkan imannya itu karena orang itu mulutnya lebih gampang mengeluh ketimbang memperkatakan kata-kata iman. Ya, jadi coba kita introspeksi pada saat kita mendengarkan firman ini. Barangkali kita termasuk atau tipe orang yang gampang mengeluh. Coba saudara renungkan. Barangkali ada di antara kita yang sulit untuk percaya dengan kuasa Bapa Yahweh. Melalui kata lun ini kita diberitahu bahwa ternyata orang sulit mengandalkan imannya itu karena mulutnya lebih gampang ngeluh ketimbang mengatakan kata-kata iman. Saudara yang di sini diajar cara beriman, tapi tidak pernah bisa mempraktekkan iman. Kalau saya perhatikan kan di sini pola iman
pengajaran pola iman itu sudah kenyang. Amin. Ya, saudara pasti sudah kenyang lah dengan Pak Lukas, soal Pak Lukas mengajarkan cara beriman, metode cara beriman seperti apa. Tetapi ternyata kalau sampai di sini saudara yang sudah kenyang dengan pengajaran cara beriman, tapi tidak pernah bisa mempraktekkan iman itu sendiri, hati-hati. Jangan-jangan saudara gampang mengeluh juga. Ya, hati-hati saudara. Jangan-jangan kita itu tipe orang yang gampang mengeluh atau bersungut-sungut. Coba kita introspeksi, kira-kira benar enggak ini? Ya. Nah kemudian saudara, kita masih berbicara soal pengaruh buruk dari keluhan, masih melalui huruf yang sama, yaitu huruf lamet. Kenapa Bapak Yahweh tidak suka dengan orang yang mengeluh? Bapak Yahweh tidak suka dengan orang yang mengeluh karena Bapak Yahweh tahu dengan mengeluh sebetulnya kita sedang mengikatkan satu beban. Dan tentunya kalau yang namanya mengikatkan satu beban dan keluhan itu tidak disukai Bapak Yahweh, pasti beban itu bukan beban yang ringan, tapi beban yang berat di dalam kehidupan kita. Pengertian ini saudara ditunjukkan oleh arti huruf lamet, di mana huruf lamet itu memiliki arti yuk atau kuk. Huruf lamet itu juga memiliki arti yuk. Yuk itu artinya kuk. Dan kuk di sini ini berbicara tentang beban. Tapi huruf lamet itu juga punya arti yang lain, yaitu bin. Bin itu artinya mengikat. Jadi kalau kita renungkan saudara, sebetulnya ketika Bapak Yahweh itu tidak suka ketika kita mengeluh. Dan kalau kita mengeluh kemudian ditegur Tuhan, coba saya mau tanya saudara jawab yang tegas. Sebetulnya Bapak Yahweh itu baik enggak saudara? Sangat baik, amin. Bapak Yahweh itu enggak suka kita mengeluh, itu sebetulnya Bapak Yahweh sangat baik gitu loh. Cuman terkadang manusia kita, ketika kita mengeluh kemudian Tuhan tegur, kita justru menyalahkan Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya ketika Bapak Yahweh tidak menyukai keluhan kita, itu sebetulnya karena Bapak Yahweh sangat baik kepada kita. Bapak Yahweh itu tidak mau kita ngeluh, karena dengan mengeluh sebetulnya kita itu sedang mengikatkan beban sendiri di dalam kehidupan kita. Cuman pertanyaannya, siapa orangnya yang bisa hidup dengan beban berat yang terus terikat di dalam kehidupannya? Tapi kalau saya perhatikan saudara, berapa banyak di antara kita yang ketika mengeluh, justru dalam keluhan kita, orang justru menyalahkan Tuhan. Orang justru mengatakan apa? Tuhan, kamu itu tidak adil. Tuhan itu jahat. Padahal sebetulnya Bapak Yahweh itu jahat atau baik? Baik. Bapak Yahweh ngerti. Aku tidak suka kamu mengeluh, karena sebetulnya satu di antaranya ketika kamu mengeluh, itu kamu sedang mengikatkan satu beban yang berat di dalam kehidupanmu sendiri. Aku yang menciptakan kamu itu ngerti kapasitasmu, kekuatanmu dan kemampuanmu. Beban yang bisa atau sanggup kamu pikul itu hanya sekian kilo. Kalau kamu kasih 1 ton, ya mati. Gitu loh saudara. Ya, jadi Bapak Yahweh tidak mau kita mengeluh, itu sebetulnya karena Bapak Yahweh sayang kepada kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan memberitahu, Bapak Yahweh tidak suka saudara mengeluh karena Bapak Yahweh itu sayang kepada saudara. Bapak Yahweh tidak mau engkau hidup dengan beban beratmu. Amin. Bapak Yahweh itu justru sayang kepada kita, karena Bapak Yahweh tidak mau kita itu hidup dengan beban yang berat. Tapi justru Bapak Yahweh berkata apa? Bawa sini beban beratmu itu, biar aku yang memikul. Tapi kamu jemaat Kehilat Aleftau, dan siapapun yang mendengar firman ini, bebanmu bawa sini biar aku yang memikul, tapi kamu bersukacitalah. Amin. Jadi kita cuma disuruh apa?
bersukacita. Bebannya yang mikul siapa? Biar Bapak Yahweh gitu loh. Ning mulut kita jangan apa tadi? Mengeluh atau bersungut-sungut. Amin. Ya, jangan cuman amin ya, dipraktekkan ya. Haleluya. Kemudian saudara, masih di huruf lamet. Kenapa Bapak Yahweh sangat tidak suka dengan orang yang mengeluh? Bapak Yahweh tidak suka dengan orang yang mengeluh karena lun atau keluhan atau sungut-sungut itu flame atau api yang akan membakar dan menghancurkan segalanya. Pengertian ini ditunjukkan oleh arti huruf lamet yang menyusun kata lun yang artinya keluhan, di mana huruf lamet itu juga memiliki arti flame atau api. Inilah kenapa seringkali Bapak Yahweh itu memberitahu kita. Keluhan itu energi penghancur hidupnya sangat hebat loh. Karena keluhan itu api. Tidak hanya seperti api, tapi keluhan itu si api itu sendiri. Paham saudara? Jadi lon atau keluhan itu tidak hanya seperti api. Kalau seperti kan berarti cuma mirip saudara. Tapi Bapak Yahweh memberitahu melalui huruf lamet di dalam kata lun. Lun itu satu di antaranya punya arti flame atau api. Artinya ketika orang itu mengeluh, sebetulnya orang itu sedang membuat api di dalam kehidupannya sendiri untuk membakar dan menghancurkan segala sesuatunya. Nah inilah saudara, kenapa Bapak Yahweh itu selalu memberitahu keluhan itu energi penghancur hidupnya sangat hebat sekali. Karena keluhan itu api itu sendiri, dan keluhan itu bukan seperti api, tapi keluhan itu si api itu sendiri yang akan membakar dan menghancurkan semua yang ada di dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Api itu punya satu energi yang kuat untuk menghancurkan kehidupan kita. Termasuk saya katakan, impian kita yang besar itu juga bisa hancur dalam sekejap hanya dengan keluh kesah. Perhatikan ini baik-baik. Impian kita yang besar itu juga bisa hancur dalam sekejap hanya dengan keluhan. Kalau saudara perhatikan, untuk menghabiskan hutan yang lebat dan luas itu hanya butuh api yang awalnya tidak menyala besar. Kita pasti sudah sering mendengar ketika terjadi satu kebakaran hutan yang hebat, ternyata setelah ditelisik, diselidiki, ketahuan penyebabnya gara-gara apa saudara? Ada pendaki gunung yang rokok, udutnya habis, rokoknya habis, dibuang sembarangan. Ada apinya ada itu? Padahal apinya cuman bentuknya apa-apa bulat-bulat begitu? Enggak, bentuknya cuman bara. Tapi ternyata bara api yang jatuh di daun yang kering itu, kemudian membakar daun kering itu, lalu membakar daun kering sekelilingnya dan akhirnya membakar berhektar-hektar hutan yang luas dan lebat. Bahkan mungkin si pendaki ini sudah berusaha mematikan puntung rokoknya. Puntung rokoknya setelah dilihat, oh sudah habis, dikecek-kecek di mana? Pohon. Lalu dia buang begitu saja. Tapi ternyata dia tidak tahu, di puntung rokok itu masih ada setitik bara api. Dan ternyata pada saat itu muncul angin yang kencang, dan bara api itu kemudian menjadi besar. Dan kemudian bara api itu membakar hutan yang begitu lebat dan luas, yang luasnya berhektar-hektar. Saya mau tanya, apinya kecil atau besar yang bakar hutan ini? Kecil. Awalnya dari api yang kecil, ya cuman dari api yang kecil, bara api yang kecil. Seperti itu saudara keluhan. Yang tadi kita katakan apa? Wong pada saat saya mengeluh Pak, itu terkadang saya tidak sadar Pak, waktu mengeluh. Bahkan pada saat saya mengeluh, terkadang itu sambil lalu, saya tidak sadar mengucapkannya. Kita mau berdalih, mau pembelaan seperti apapun, tapi di telinga Bapak Yahweh itu tetap didengar sebagai satu kejahatan. Ya. Untuk membakar hutan yang luas berhektar-hektar hanya butuh api yang kecil.
Dan kalau saudara pernah melihat juga di YouTube, untuk menghancurkan bangunan yang besar beserta isinya, itu juga butuh api yang awalnya itu juga hanya menyala sangat kecil. Saudara pernah mendengar, saya pernah melihat di YouTube, satu rumah di Amerika, rumah mewah, itu terbakar habis gara-gara apa saudara? Baterai jam bekas yang ditaruh di atas kertas di meja. Di meja, atasnya ada tumpuan kertas meja kerja gitu. Lalu di situ juga ada baterai jam bekas 2 biji. Di sebelahnya ada piring, di atas piring ada sendok. Pada saat penghuninya pergi keluar rumah, kucingnya naik ke atas meja, terus kakinya nyenggol sendoknya jatuh nggantet ke kutub plus minusnya baterai, sehingga saat itu terjadi percikan api kecil, padahal baterainya bekas saudara. Karena apa? Jamnya mati, sudah mulai lendet, mulai mati, diganti baterai baru. Baterai barunya tidak dibuang, tapi langsung ditaruh di atas meja, kemudian ditinggal pergi. Saudara tahu, berawal dari percikan api kecil ini, rumah mewah di Amerika ini terbakar habis. Maka saudara kalau membuang baterai, yang benar itu bukan dibuang begitu saja. Ya, kalau baterai yang A2 tahu ya, baterai jam itu ya, atau baterai apa saja, itu yang benar kalau buang baterai, itu saudara solasi dulu. Kutub plus sama minusnya ditutup, solasi dulu baru dibuang. Supaya nanti kita tidak pernah tahu di sampah itu ada sampah logam atau enggak. Kalau sampai ada sampah logam, ketemu logam, plus sama minus ketemu, kok buang, kebakar saudara. Ya kalau kita pas ada di situ, kalau kita pas tidak ada bagaimana? Ya rumah kita yang jadi korban. Ya jadi di sini saudara, untuk membakar hutan yang luas dan untuk menghancurkan rumah beserta isinya yang besar, itu hanya dibutuhkan api yang awalnya hanya menyala, bahkan tidak hanya kecil tapi sangat kecil. Percikan baterai ini tadi bahkan dilihat sama mata tidak bisa saudara, ya, cret-cret gitu toh, tapi ternyata itu bisa membakar seisi rumah. Nah seperti itulah kira-kira dahsyatnya kekuatan keluhan. Jadi sampai di sini pertimbangkan lagi baik-baik kalau suatu saat saudara mau mengeluh dengan keadaan saudara, karena mengeluh itu tidak pernah membawa kebaikan apapun. Amin. Mengeluh tidak pernah membawa kebaikan apapun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Bapak Yahweh melarang kita mengeluh? Bapak Yahweh melarang kita mengeluh karena lun atau keluhan akan menyingkirkan pertolongan Tuhan. Dan otomatis kalau tidak ada pertolongan Tuhan lagi di dalam kehidupan kita, ini akan menambah yang namanya penderitaan. Ya, jadi yang kedua, kenapa Bapak Yahweh melarang kita khawatir? Itu karena melarang kita mengeluh, karena di dalam keluhan itu akan menyingkirkan pertolongannya Bapak Yahweh, dan otomatis kalau tidak ada pertolongan Bapak Yahweh, ini justru akan menambah penderitaan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Yahweh melarang kita mengeluh itu karena keluhan akan menyingkirkan pertolongan Tuhan dan justru akan menambah penderitaan. Bahkan saudara, penderitaan itu akan tertancap atau tertanam dengan sendirinya di dalam kehidupan kita ketika kata-kata keluhan itu mulai diucapkan. Saudara perhatikan akibatnya ini baik-baik. Ya, saya ulangi dari atas. Ya, saya tak baca ini aja supaya jelas. Kenapa Bapak Yahweh melarang kita khawatir, mengeluh? Karena keluhan akan menyingkirkan apa ini? Pertolongannya Bapak Yahweh. Dan otomatis kalau tidak ada pertolongan, yang ada apa ini? Justru menambah penderitaan. Bahkan penderitaan itu akan tertancap atau tertanam dengan sendirinya di dalam kehidupan kita ketika kata-kata keluhan itu mulai diucapkan. Jadi begitu kata-kata keluhan itu mulai diucapkan, sebetulnya kita sedang menanam atau menancapkan penderitaan itu sendiri saudara. Ya, saya katakan ini masuk akal saudara, karena tidak ada
rona bahagia atau tidak ada aura kebahagiaan dari orang-orang yang suka mengeluh. Coba saudara perhatikan. Pernah ada orang yang mengeluh sambil wajahnya senyum begini saudara? Tidak ada. Yang namanya orang mengeluh pasti wajahnya kalau pakai emoticon yang melengkung ke bawah atau melengkung ke atas. Melengkung ke bawah begini ya. Ke atas ya, yang namanya merengut itu ya. Jadi maka saya perhatikan ini masuk akal. Karena tidak ada rona bahagia atau tidak ada aura kebahagiaan dari orang-orang yang suka mengeluh. Karena ketika orang mengeluh, sebetulnya dia sedang menancapkan sendiri penderitaan di dalam kehidupannya. Dan tidak ada juga saudara, orang yang mengeluh yang hidupnya itu bisa berhasil. Betul saudara? Tidak ada orang yang mengeluh yang hidupnya itu bisa berhasil. Ya, orang yang berhasil itu tidak punya waktu untuk mengeluh, karena bagi mereka, bagi orang-orang yang sukses, bagi orang-orang yang berhasil, mengeluh itu justru wasting time atau buang-buang waktu saja, ya. Nah, tetapi terlepas dari wasting time atau tidak, perhatikan baik-baik yang sedang kita tanam, saudara, ketika kita itu mulai mengucapkan kata-kata keluhan. Ini saudara perhatikan baik-baik. Bahkan di sini ditulis penderitaan itu justru akan mulai tertanam ketika kata-kata keluhan itu mulai diucapkan. Jadi sejak mulai diucapkan tanpa kita sadari, ternyata kita sedang menancapkan penderitaan itu sendiri. Cuman pertanyaannya, kira-kira saudara nyaman enggak hidup seperti ini saudara? Wah, kalau saya enggak nyaman ya. Cukup dengan keluhan kecil, ternyata tanaman yang namanya penderitaan sebetulnya sedang kita tanam sendiri di dalam kehidupan kita. Jadi, kembali firman Tuhan mengingatkan kita, pikirkan lagi baik-baik kalau mulut kita mau mengeluh. Amin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Bapak Yahweh melarang kita khawatir? Mengeluh, karena mengeluh atau keluhan adalah cara-caranya setan untuk membuat orang tidak memahami rencana baik Bapa Yahweh, sehingga orang tidak percaya kepada Tuhan. Dan pengertian ini ditunjukkan oleh arti huruf nun atau nun, final nun atau nun akhir ini, yang yang menyusun kata nun, yang memiliki arti action. Action di sini artinya tindakan. Dan tindakan di sini berbicara tentang cara-cara. Tapi nun itu juga punya arti nahas atau makhluk serupa manusia yang membujuk Hawa. Nahas itu ditulis dengan 3 huruf Ibrani, yaitu nun, het, dan sin. Jadi nun itu juga punya arti nahas. Tapi nun itu juga punya arti profesi, yang artinya nubuatan. Ini berbicara tentang rencana atau rancangannya Bapa Yahweh. Jadi yang terakhir saudara, kenapa Bapa Yahweh melarang kita mengeluh? Karena keluhan itu sebetulnya cara-caranya setan untuk membuat orang tidak memahami rencana baiknya Bapa Yahweh. Sehingga ketika orang itu tidak memahami rencana baiknya Bapa Yahweh, maka orang jadi apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Di depan tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah memberitahu bahwa Taberah adalah tempat yang menjadi saksi murka Yahweh atas orang-orang Israel. Dan Taberah itu ada karena bangsa Israel tidak memahami rencana Bapa Yahweh dengan baik. Di depan tadi saya sudah memberitahu bahwa Taberah itu adalah tempat yang menjadi saksi dari murkanya Bapa Yahweh atas siapa? Orang-orang Israel. Dan Taberah itu ada karena bangsa Israel tidak memahami rencana baiknya Bapa Yahweh. Satu pesan firman Tuhan, ketika saat ini kita sedang ada di padang gurun,
atau sedang menghidupi pergumulan apapun itu pergumulan kita. Perhatikan dan jaga baik-baik ucapan kita. Jangan mengeluh, apalagi mengulang-ulang keluhan yang sama. Karena mengulang-ulang keluhan yang sama ini sangat fatal akibatnya. Jangan sampai ucapan kita itu justru menciptakan taberah atau menciptakan murka Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai pesan yang terakhir sebelum kita akhiri firman Tuhan pada sore hari ini, ketika saat ini kita sedang ada di dalam tanda kutip padang gurun, yang saya sebut padang gurun itu kita sedang menghidupi pergumulan kita. Apapun pergumulan saudara, pesan firman Tuhan memberitahu apa? Jaga baik-baik ucapan kita. Jangan mengeluh, apalagi mengulang-ulang keluhan yang sama. Karena jangan sampai justru ucapan kita itu menciptakan taberah atau menciptakan murka Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Biarkan cukup bangsa Israel yang memberi pelajaran penting ini bagi kita. Amin. Biarkan bangsa Israel saja saudara. Kita patut bersyukur. Kita bukan menjadi pelaku contohnya pada saat itu. Tetapi bangsa Israel yang sudah menjadi pelaku contohnya. Jadi biarkan bangsa Israel yang memberi pelajaran penting ini untuk kita. Kita tinggal apa? Kita tinggal belajar gitu loh saudara. Dari mereka ya. Bahwa ketika mereka mengeluh dan ketika mereka bersungut-sungut, itu ternyata keluhan mereka justru mendatangkan murka Bapa Yahweh. Nah kalau kita sudah ngerti dari bangsa Israel, keluhan mereka itu justru mendatangkan murka Bapa Yahweh, ya kita jangan tiru-tiru saudara. Ya. Dan sama seperti bangsa Israel, lama atau cepatnya pergumulan kita, durasi pergumulan kita itu mau lama atau cepat, itu satu diantaranya ditentukan oleh ucapan kita. Perhatikan ini baik-baik. Sama seperti bangsa Israel, lama atau cepatnya durasi waktu pergumulan kita itu ditentukan satu diantaranya oleh apa tadi saudara? Ucapan kita. Kita mau cepat sampai Kanaan, yang saya katakan kita mau cepat sampai di goal kita. Jangan mengeluh, tapi kembangkanlah ucapan syukurmu, supaya Bapa Yahweh itu tergetar untuk segera memberkati apapun yang menjadi pergumulan saudara. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman kita pada malam hari ini. Haleluya. Kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa Yahweh Elohim, yang pada petang hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Hari ini kami diajar supaya kami jangan mengeluh, karena keluhan itu adalah satu api, dan keluhan itu adalah api itu sendiri, yang justru ketika kami mengeluh atau bersungut-sungut, itu akan mendatangkan kehancuran yang hebat di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyingkapkan hal ini kepada kami Bapa. Sekarang meteraikanlah apa yang sudah disampaikan ini di dalam jantung hati setiap jemaat-Mu, sehingga ketika itu termeterai dengan baik, maka setiap apa yang kami dengar pasti akan bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Mempelai-Mu sudah berhenti berbicara, dan mempelai-Mu mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Bapa Yahweh. Karena sesungguhnya Engkaulah yang telah membuat saya bisa berbicara dengan baik. Tenggelamkanlah mempelai-Mu di dalam kemuliaan-Mu, sehingga yang nampak adalah kemuliaan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan yang sudah mendengarkan dan memberkati kami dengan dafar Elohim dan Torah-Mu yang luar biasa. Setiap kita yang percaya, bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.